Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Salam pendengar Radio Buana Asri yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya kita semua akan tetap semangat di dalam menjalani hari-hari yang penuh tantangan, tetapi sekaligus juga banyak berkat yang akan kita terima di balik sebuah tantangan. Dan di sini yang dibutuhkan adalah iman. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana ada oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati setiap pendengar yang mendengarkan firman ini, agar mereka mengerti, memahami, dan dijadikan pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendasari dari Ibrani 11 ayat 1 yang berkata demikian: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Dasar atau pondasi akan menentukan hasil, Bapak Ibu. Sementara bukti akan memperbaiki kualitas dari hasil tersebut. Maka di sini kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dalam segala aspek kehidupan kita, maka setiap orang percaya yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, iman yang benar, iman yang kuat, dia akan menjadi pribadi yang tetap sabar di dalam menghadapi masalah dan tantangan apapun. Dia akan menjadi pribadi yang tetap bersukacita di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, dan dia akan menjadi pribadi yang terus bersemangat apapun tantangan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bagi orang yang percaya, kita harus memahami bahwa setiap tantangan itu di baliknya selalu ada berkatnya. Dan di dalam berkat kita jangan lupa pasti ada selalu tantangannya. Maka tantangan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tantangan itu justru membuat kita semakin tangguh, kreatif di dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah kehidupan itu. Berbicara iman, sering saya sampaikan bahwa iman itu adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan taat dalam perbuatannya. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa iman itu bagi kita bukan sekedar kehidupan beragama. Iman itu bagi kita bukan hanya kehidupan yang mungkin identitas saja, tetapi iman itu berbicara gimana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dan mentaati dengan sungguh-sungguh dari apa yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus, dan melalui firman-Nya kita mentaati semuanya itu. Jadi iman itu bukan sekedar berbicara sukses tentang versi dunia. Iman itu bukan hanya berbicara tentang kekayaan seperti yang dibangga-banggakan oleh banyak orang, saudaraku. Iman itu bukan hanya berbicara tentang keberhasilan yang sering diagung-agungkan orang dunia, tetapi iman itu memiliki sisi yang positif dan lebih utama, yaitu bagaimana bahwa orang percaya akan tetap bersukacita di tengah-tengah masalah. Bahwa setiap orang percaya, saudaraku, baginya tidak berlaku yang namanya jalan buntu ketika mereka sedang menghadapi masalah tantangan sekalipun.
Bagi orang percaya akan tetap tenang di tengah-tengah masalah yang sulit sekalipun, karena mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan akan dilaksanakannya. Mereka percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan ditepatinya, dan mereka percaya penuh bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Maka di sini iman itu penting bagi kita semua. Maka iman itu sebagai dasar dari segala sesuatu. Dasar untuk apa saja? Yang pertama adalah dasar untuk kita memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, yaitu kita selalu mempercayai Tuhan, tidak bimbang dan tidak ragu. Karena firman Tuhan katakan orang yang bimbang dan ragu itu seperti ombak yang diombang-ambingkan oleh angin, saudaraku ya. Seperti ombak yang kian kesana kemari, dan mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Kebimbangan dan keraguan ini adalah musuh dari iman itu sendiri. Maka di sini sikap kita bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, termasuk kuasa dan kesanggupannya untuk menolong saya dan saudara. Lalu bagaimana orang percaya itu bisa menghargai Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Ada orang Kristen yang bersukacita, bahagia, semangat, setia beribadah, melayani ketika mereka sedang diberkati dan ketika mereka sedang bahagia. Tetapi di sisi lain ada orang Kristen, saudaraku, mereka mulai bersungut-sungut ya, mulai tidak bersyukur, mulai tidak setia, bahkan sampai ada yang meninggalkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah dan merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Ini persoalan besar, dan bagi orang beriman, mereka akan menghargai Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, saudaraku. Bagi orang percaya di sini, bagaimana sikap kita yang selalu mencintai Tuhan, yang kita wujudkan melalui tindakan dan ucapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cinta itu harus diwujudkan melalui tindakan berbentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Jika saudara dan saya mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, saudaraku. Bahkan saudara akan memuliakan Tuhan dengan hartamu sekalipun, saudaraku. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan, dan cinta itu kita wujudkan melalui tindakan dan bahkan bukan sekedar dengan ucapan saja. Oleh karena itu, di sini sikap itu juga berbicara bagaimana saya dan saudara hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengundang kita untuk datang ketika kita sedang berbeban berat, Allah yang punya kesanggupan untuk menolong setiap persoalan saudara apapun dan seberat apapun itu. Dan Dia sangat rindu menjadi pribadi yang selalu kita andalkan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata kita akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang kedua, iman ini juga sebagai dasar untuk membangun karakter kita, Bapak Ibu. Karakter dengan iman itu juga selalu berhubungan. Ada orang berkata, saya beriman, tetapi yang menyedihkan karakternya tidak sesuai dengan iman itu. Iman ini kan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Kita taat karena kita mempercayai apa yang kita imani itu, saudaraku. Yaitu untuk membangun karakter, bagaimana kita mengalami perubahan watak kita. Kalau dulu saudara menjadi orang yang sombong, hari ini tetap sombong, imanmu bermasalah, saudara. Kalau dulu saudara menjadi orang yang pelit, galak, hari ini tetap sama, saudara sedang bermasalah dengan kehidupan imanmu. Karena orang yang beriman kepada Tuhan, hidupnya selalu diperbarui, diubah untuk menjadi berkat. Jadi kalau kekristenan tidak berubah, hati-hati saudaraku, berarti kehidupan imanmu sedang bermasalah. Lihatlah tokoh-tokoh Alkitab.
Wanita yang punya 5 suami berjumpa dengan Yesus diubah menjadi seorang penginjil. Saulus yang dulunya kejam berjumpa dengan Yesus menjadi rasul yang luar biasa. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus pasti diubah, saudaraku, asal dia mau berubah. Karena Yesus menghendaki setiap kehidupan kita harus berubah. Watak kita, pola pikir kita, kesenangan kita, tujuan hidup kita, mari kita berubah. Yang kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu? Yaitu melalui firman-Nya. Apapun kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, lalu yang selanjutnya, iman itu juga sebagai dasar untuk kita tetap kuat berharap kepada Tuhan. Ya, untuk kita tetap kuat berharap kepada Tuhan. Memang dulu ada orang banyak semangat di dalam mengiring Tuhan. Kehidupan Kristennya luar biasa. Tetapi karena mereka mengalami pergumulan dan mungkin tidak mengalami mukjizat dalam kehidupannya, saudaraku, mereka menjadi putus asa, mereka menyerah, ya saudaraku. Mereka bahkan berkata, apa Tuhan itu ada? Apa Tuhan itu sanggup menolong saya? Apa Tuhan itu baik kepada saya? Ini yang menjadi persoalan besar. Maka dengan iman, saudaraku, inilah menjadi kita untuk memiliki dasar untuk tetap kuat di dalam berharap kepada Tuhan, yaitu untuk terus berharap pada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada banyak pergumulan-pergumulan kita yang tidak masuk akal kita, saudaraku. Tetapi itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita tetap beriman. Iman memampukan saudara untuk tetap dan terus berharap akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kemudian dasar untuk kita berharap adalah untuk tetap bertahan dalam menghadapi pada situasi yang tidak ada harapan sekalipun. Saya ketika menuliskan ini, saya ingat kepada beberapa tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilemparkan ke dalam dapur api. Mungkin bagi orang nggak beriman dia akan berkata, habislah hidup kita, berakhirlah kita, matilah kita, mungkin seperti itu. Tapi lihatlah, oleh karena iman mereka tetap hidup. Mereka selamat dan bahkan membawa dampak yang luar biasa. Saudara pernah membayangkan nggak ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang sangat lapar? Bagi orang yang tidak ada iman, mereka akan berkata yang sama, matilah aku, habislah hidupku. Tetapi iman ini, saudaraku, Daniel tetap selamat. Imannya kepada Allah sehingga yang membuat kuasa Allah itu bekerja, melindungi dan membawa dampak yang luar biasa. Ketika Yusuf dimasukkan sumur, bahkan difitnah, di penjara, mungkin bagi orang yang tidak punya iman, habislah aku, gak punya masa depan apapun. Tetapi lihatlah saudaraku, bagi orang beriman, di balik setiap tantangan, di baliknya selalu ada berkat. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua pendengar radio Buana Asri, saudara mungkin hari ini punya masalah dan pergumulan dalam bentuk apapun. Ingat Bapak Ibu, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan untuk menghadapi situasi yang mungkin menurut logika dan akal manusia ini sudah tidak ada harapan. Mungkin sakit penyakitmu, mungkin ekonomimu, mungkin keadaan rumah tanggamu, mungkin pekerjaanmu, apapun itu. Yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan, menolong dan memberkati saudara dan saya. Jadi teruslah semangat saudaraku. Iman ini menjadi dasar, ya, menjadi dasar kita untuk merebut janji-janji Allah, untuk merebut setiap berkat-berkat Allah yang memang itu akan menjadi milik saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama melalui iman ini adalah iman akan membuat saya dan saudara akan menjadi pribadi yang tetap tangguh di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun.
Segala sesuatu bisa terjadi oleh adanya iman. Segala sesuatu bisa kita dapatkan, bisa kita miliki, bisa terwujud, bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara oleh adanya iman. Iman itu harus disertai dengan tindakan juga, saudaraku, sehingga ini yang akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama-sama. Apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan kalau ada iman. Puji nama Tuhan. Lalu bagaimana operasinya iman bagi kita semua, saudaraku? Yang pertama, iman itu ada di dalam perkataan kita. Roma 10 ayat 8 berkata demikian. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Jadi iman ini operasinya adalah melalui perkataan kita. Jujur, ketika kita melihat medsos, saudaraku, ya, kita cukup sedih melihat hujatan demi hujatan yang dilontarkan pihak sana dan pihak sini. Kita cukup prihatin melihat kebencian-kebencian yang diungkapkan pada pihak-pihak tertentu, ya, bahkan fitnahan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai masuk ke ranah hukum dari sebuah tindakan-tindakan, ucapan yang tidak membangun dalam kehidupan itu. Tetapi hari ini, Bapak Ibu, kalau operasinya iman itu melalui perkataan kita, mari kita memulai setiap hari kita memperkatakan firman yang kita imani ini sebagai ungkapan iman kita. Mari hari ini kita mulai mengungkapkan rasa syukur, pujian kita, saudaraku, doa-doa terbaik kita, dan kita membuang jauh-jauh ucapan-ucapan yang isinya hanya bersungut-sungut, isinya hanya menjelek-menjelekkan orang, ya, isinya hanya umpatan-umpatan yang tidak baik, keluhan-keluhan yang bisa melemahkan, saudaraku. Tetapi mari kita kembangkan memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang penuh ucapan syukur, mengucapkan doa-doa yang penuh iman ini, sehingga kita menghasilkan berkat. Kenapa? Operasinya iman yaitu yang pertama melalui ucapan kita. Ucapan ini mengandung kuasa, ya. Banyak orang sekarang banyak bersungut-sungut, mengeluh, ya, mengucapkan hal-hal yang negatif. Ingat, saudaraku, setiap ucapan ada kuasanya. Jadi lidah kita itu untuk kita pakai memperkatakan hal-hal yang baik. Lidah kan digambarkan sebagai api. Kalau lidah ini memperkatakan hal yang buruk dan dampaknya begitu luar biasa, tetapi berarti kalau lidah kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, dampaknya pun juga luar biasa, saudaraku. Maka itu seperti bukit Eho itu loh. Kalau kita ngomong, saudaraku, ya, saya ganteng misalnya begitu, akan kembali ganteng gitu, ya. Tapi kalau saya ngomong saya jelek, akan kembalinya jelek. Jadi kalau kita mengucapkan berkat, mengucapkan kata-kata iman, berkatnya pun akan kembali kepada saya dan saudara. Kuasa firman itu begitu luar biasa, saudaraku, ya. Bahasa iman itu adalah bahasa yang membedakan bahasa kita dengan orang dunia. Orang dunia mengeluh, orang dunia caci maki, orang dunia kata-kata kotor, mungkin kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Tetapi ucapan orang beriman adalah ucapan yang membangun, ucapan yang menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, operasinya iman adalah melalui percaya yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Dalam Markus 11
ayat 23 sampai 25 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji nama Tuhan. Jadi operasinya iman yang kedua adalah melalui percaya yang sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh ini artinya percaya seolah-olah sudah terjadi, percaya seolah-olah sudah menerima, percaya seolah-olah mungkin kalau kita yang sakit sudah sembuh, ya. Percaya bahwa suatu saat kita akan menerima, mengalami itu semua yang kita imani dan yang kita minta kepada Tuhan, saudaraku. Entah itu sakit penyakit, percaya kita akan sembuh. Entah itu bergumul pekerjaan, percaya kita akan menerima pekerjaan yang terbaik. Yang belum punya jodoh, percaya, minta jodoh matan, percaya bahwa suatu saat akan mendapatkan jodoh. Jangan bimbang, jangan ragu, saudaraku, ya. Jadi iman ini kita harus bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Iman ini harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Saya dan saudara harus tahu bahwa kesanggupan dan kuasa Allah sanggup menolong saya dan saudaraku semuanya. Jadi kita juga harus sisi lain, saudaraku, jika ada masalah, mungkin ada kebencian, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin tidak baik dengan sesama, mari kita adakan perdamaian. Mari kita mungkin saling minta maaf dan saling mengampuni. Supaya apa? Supaya doa-doa kita itu tidak terhalang dan kuasa dari doa kita itu dapat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Semua bisa terwujud dengan baik. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 2 mengatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, yang artinya melalui iman itu akan menghasilkan kesaksian yang baik dalam kehidupan saya dan saudaraku semua. Jadi iman tadi dasar mengubah karakter, ya, dasar untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, ya. Iman ini pada akhirnya akan menghasilkan kesaksian yang baik buat saya dan saudara sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Mari, dalam salinan lama, oleh karena imanlah nenek moyang kita terpuji. Dalam versi bahasa Inggris, oleh karena imanlah nenek moyang kita punya nama baik. Jadi dengan iman, saudaraku, dimanapun saya dan saudara berada, kita akan menebarkan kesaksian yang baik. Nama Tuhan dimuliakan. Dan oleh karena itu, milikilah iman yang kuat, karena kita akan memasuki peperangan di dalam kehidupan ini. Kapan itu? Yaitu ketika saya dan saudara mulai percaya kepada Yesus. Disitulah kita memasuki area peperangan dengan roh-roh jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang ingin menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Yaitu ketika saya dan saudara mulai memutuskan untuk melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, kuasa iblis ingin banyak menjatuhkan kita, tetapi dengan iman yang tangguh kita akan bisa melangkah, melayani dan menjadi berkat. Yaitu kapan itu? Ketika saya dan saudara mulai diberkati oleh Tuhan. Karena potensi orang yang diberkati akan menjadi saluran berkat. Iblis tidak ingin. Mungkin iblis nggak terlalu keberatan saudara percaya Yesus. Yang terpenting jadi batu sandungan, yang terpenting nggak usah bertumbuh, yang terpenting justru membuat masalah di gereja. Tetapi Tuhan mau saudara diberkati dan menjadi berkat. Dan pada akhirnya
Kita akan memasuki area peperangan yang luar biasa ketika saya dan saudara mulai disempurnakan oleh Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku, kiranya melalui iman kita selalu menjadi pribadi yang tangguh, kuat di dalam menghadapi situasi dan masalah dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati. Tetap semangat saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini yang indah. Tentunya hamba-Mu banyak keterbatasan untuk menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah kuasa-Mu terus bekerja menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan yang sedang dialami atau sedang dihadapinya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berkati Kabupaten Sragen yang kami cintai ini Tuhan, visi misi dan seluruh program-program yang sudah diagendakan boleh berjalan dengan baik. Ibu Bupati dan Wakil dan seluruh jajarannya sampai tingkat RT RW, Tuhan berkati. Beri hati yang bijaksana, beri hati yang taat, beri hati yang takut akan Allah. Berikan kemampuan untuk memimpin kabupaten yang kami cintai ini Tuhan, sehingga kabupaten ini boleh mengalami keamanan, kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan dalam segala bidang. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan dalam bentuk apapun. Juga Radio Bona Asri yang terus menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati, Engkau pakai Tuhan selalu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan bagi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sragen ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati agar gereja-gereja boleh bersatu padu, hidup, saling bertumbuh, memuliakan Tuhan, diberkati, dan semakin bertumbuh di dalam Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami beralaskan segala doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.